考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 537 sampai 538 atau episode 563 sampai 564 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, siapkan kopi dan teman-teman serta tutup gelas kopinya. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah berhasil dengan melahirkan klon tubuh ketiganya, dan karena klon ketiganya adalah merupakan bentuk dari darah dan daging, maka ia pun mulai dilatih dengan manual 9 jilidnya, sampai dengan jilid ketiga yang sudah dipelajari oleh klon ketiganya, itu sudah menjadikannya 3.600 kali lebih kuat untuk kekuatannya. Dan seiring waktu berlalu, sudah lebih dari 1000 tahun sejak Luo Feng pertama kali mulai membiakkan tubuh ketiganya, dan ia menghabiskan waktu itu mempelajari hukum ruang angkasa, dan menciptakan teknik rahasia. Dia telah membuat prestasi yang memuaskan di kedua ujungnya, dan dia telah maju perlahan dan mantap di buku 9 jilid. Dia menyelesaikan 1 jilid setiap abad. Setelah berlatih selama 400 tahun, tubuh Samudera Jauh menyelesaikan jilid keempat. Level gen hidupnya meningkat 2 kali lipat, mencapai 7.200 kali lebih kuat. Dengan tingkat gen kehidupan 7.200 kali, tubuh Samudera Jauh duduk dengan kaki bersilang. Matanya berkilau seperti bintang. Dia merasakan kekuatan mengalir di seluruh tubuhnya. Level gen hidupnya hanya 300 kali sebelumnya, tidak lain kecuali biasa-biasa saja. Sekarang, tingkat hidupnya sudah 7.200 kali lebih kuat, yang jauh lebih tinggi dari Kaisar Suchong. Mungkin ini adalah level gen kehidupan dari Master 9 yang terpencil, gumam tubuh Samudera Jauh. Kemudian ia melanjutkan latihannya ke jilid yang kelima. Tubuh penduduk bumi asli, tubuh Mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas, semua membuka mata mereka dan menantikan jilid kelima yang penting. Tingkat gen kehidupan tubuh Samudera Jauh secara bertahap membaik. 7.200 kali, 7.300, 7.400, 8.000, 8.100, 9.000, 9.100. Aku sudah melewati 9.000 kali, kata Luo Feng heran. Dia bahkan berhenti memahami hukum ruang angkasa, mendedikasikan sebagian besar pikirannya untuk tubuh Samudera Jauh, karena dia tidak berani ceroboh dalam masalah ini. Setelah tingkat gen hidupnya melewati 9.000 kali, laju evolusinya jauh melambat. 9.500 kali, 9,600, tingkat gen kehidupan tubuh Samudera Jauh, telah melampaui banyak bentuk kehidupan khusus yang luar biasa. Bahkan banyak bentuk kehidupan yang unik, tidak dapat meningkatkan diri mereka melewati 9.000 kali. Pada 9.600 kali, menjadi sangat sulit untuk maju lebih jauh. Tampaknya tingkat gen hidupnya hanya bisa ditingkatkan sedikit lagi. Akhirnya, dia mendekati ambang pintu. 10.000, dan dengan itu, tingkat gen kehidupannya telah mencapai tahap akhir. Level gen hidupku sekarang 10.000 kali, seru tubuh Samudera Jauh berseru, merasakan kekuatan yang mengalir di dalam dirinya. Tetapi ketika dia terus berlatih, dia menyadari ini bukanlah tahap terakhir. Sepertinya aku belum mencapai batasku. Aku dapat meningkatkan lebih jauh. Setelah melampaui 10.000 kali, tingkat gen hidupnya masih bisa ditingkatkan, tetapi itu adalah proses yang lambat dan melelahkan. Akhirnya, tingkat gen kehidupan berhenti membaik sama sekali. Luo Feng menatap hasil kerja kerasnya. Setiap inci kulit, otot, dan tulang tubuh Samudera Jauh sama bersihnya dengan alam semesta itu sendiri. Tingkat gen kehidupannya telah mencapai puncak kesempurnaan. Sungguh luar biasa seperti manual 9 jilid, bahkan tidak bisa meningkatkan tingkat gen kehidupan tanpa cacat. Luo Feng bisa melihat konstitusi setiap sel individu. Bahkan pada tingkat mikroskopis, tubuh Samudera Jauh sangat sempurna dalam segala hal. Sempurna, kesempurnaan yang hakiki, kata Luo Feng. Tingkat gen kehidupan tubuh Samudera Jauh melampaui 10.000 kali. Sekarang sedikit lebih dari 10.000 kali.
Samudera jauh mulai menyerap energi dunia di sekitarnya. Ketika tubuh samudera jauh menyerap energi, tubuh itu terus tumbuh lebih tinggi, dengan ukuran berlipat ganda. Luo Feng sangat gembira, baik tubuh binatang bertanduk emas atau tubuh penduduk bumi aslinya, tidak bertambah dalam ukuran dari berlatih buku 9 jilid. Namun, untuk tubuh samudera jauh yang telah mencapai kesempurnaan, dia mulai tumbuh. Tubuh samudera yang terpencil melahap energi dunia di sekitarnya. Meskipun ia memiliki gen kehidupan yang sempurna, ia hanya di tingkat penguasa sektor. Luo Feng dapat mendukung energi dunia yang dia butuhkan untuk tumbuh. Dia tumbuh dari ketinggian 6.000 mil menjadi 12.000 mil. Lalu tingginya 18.000 mil. Lalu tingginya 25.000 mil, dan dia terus bertambah besar. Hanya setelah tubuh samudera jauh mencapai ketinggian 55.000 mil dia kemudian berhenti tumbuh. Sempurna, kata Luo Feng. Untuk beberapa alasan, ia merasa yakin bahwa ini adalah kondisi ideal tubuh samudera jauh. Tepat ketika tubuh samudera jauh berhenti tumbuh, seluruh dunia internal dibekukan. Tubuh Mosa bingung. Tubuh binatang bertanduk emas membuat kepalanya terangkat. Gulma diratakan oleh angin, dan laut berhenti bergolak. Tetesan air mengambang. Ratu klan serangga dan pasukan serangganya membeku. Tubuh penduduk bumi asli berdiri diam. Inti bagian terpenting Luo Feng disuntikkan dengan kekuatan paling misterius. Mengembangbiakkan tubuh ketiga telah menyebabkan intinya mulai berubah, tetapi ketika kekuatan mistis ini memasuki inti, itu berubah dengan tajam. Warnanya berubah, merah, hijau, biru, kuning, dan emas, pada akhirnya, itu menjadi buram. Inti yang tampaknya biasa ini sekarang mengandung teka-teki tak berujung. Kekuatan misterius ini menembus dunia internal ketika menanamkan inti. Kekuatan itu tak tertahankan, itu hangat dan mengundang seperti pelukan ibu, memenuhi semua makhluk hidup di alam semesta. Itu tidak sombong, tapi itu jauh lebih kuat daripada pemimpin kota kekacauan primal dan bahkan Zuo Sanke. Ketika energi mengalir ke tubuh Luo Feng, memasuki inti dan dunia internal, baik pemimpin kota kekacauan, maupun ksatria alam semesta yang diajari memperhatikannya. Itu adalah waktu dan ruang yang dilindungi oleh sungai 1000 harta karun, dan dikendalikan oleh pemimpin kota kekacauan primal. Namun, dalam ruang dan waktu ini, bahkan pemimpin kota kekacauan primal, tidak bisa merasakan kekuatan itu. Kekuatan misterius dan tak terbayangkan itu mengubah inti Luo Feng sambil membungkus tubuh samudera jauh. Perlahan-lahan, Luo Feng membuka matanya. "Di mana aku?" kata Luo Feng. Dia melihat sekeliling, bingung. Banyak lampu melayang di sekitarnya. Masing-masing berisi kekuatan luar biasa. Setiap dari mereka lebih menakutkan daripada Master Serigala Langit. Aku baru saja melatih tubuh samudera jauh ke kondisi sempurna, dan ukurannya melonjak 9 kali, kata Luo Feng. Dan sekarang, pikiranku datang ke sini, gumam Luo Feng. Luo Feng dengan cepat menyadari bahwa tempat dia dibawa mungkin adalah salah satu tempat paling misterius, jika bukan tempat paling misterius di alam semesta yang sudah sangat membingungkan. Luo Feng melihat sekeliling. Para penguasa semesta sudah menjadi makhluk puncak di alam semesta. Siapa yang mungkin bisa memanfaatkan pikiranku, dan membawanya ke sini, mengeluarkanku dari wilayah pemimpin kota kekacauan primal, tanpa diketahui, mungkin, hanya alam semesta sendiri yang bisa melakukan ini. Titik-titik cahaya mengambang, tetapi mereka semua menghindari Luo Feng. Luo Feng bingung. Masing-masing titik cahaya ini bahkan lebih kuat daripada Master Serigala Langit. Apakah mereka? Gumam Luo Feng penuh tanda tanya. Tiba-tiba, satu titik cahaya berubah menjadi kilatan cahaya, menembak ke arah Luo Feng. Titik perjalanan jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya, seolah kecepatan cahaya bukanlah batas kecepatan dalam ruang dan waktu ini. Sebelum Luo Feng bisa mulai melarikan diri, titik cahaya itu melintas di benaknya. Bermacam bentuk membanjiri pikiran Luo Feng, melesat dengan cepat. Luo Feng melihat kelahiran alam semesta, kelahiran setiap bentuk kehidupan yang hidup di alam semesta, dan kehancurannya. Adegan-adegan itu luar biasa, dan mereka meninggalkan pikirannya, dilupakan, tentang begitu mereka masuk. Mustahil untuk mengingat semuanya, informasi tanpa batas digabungkan dengan pikirannya. Kemudian pikiran Luo Feng dikeluarkan, dari ruang dan waktu itu. Sementara itu, di wilayah manusia di alam semesta, di wilayah primal, dalam domain sungai 1000 harta. Pemimpin kota kekacauan primal bahkan tidak memperhatikan apa yang terjadi. Meskipun dia bisa mengendalikan wilayah waktu dan ruang ini,
kendalinya tidak seberapa dibandingkan dengan kehendak alam semesta itu sendiri. Jika alam semesta ingin menghukum master semesta tertentu, itu bisa melucuti kendali atas waktu dan ruang. Operasi hukum alam semesta berada di luar kesadaran pemimpin kota kekacauan primal. Sementara itu, di dalam istana Luo Feng, tubuh penduduk bumi aslinya, duduk dengan kaki bersilang, membuka matanya. Kebingungan muncul di mata Luo Feng, diikuti oleh keterkejutan. Ratu klan serangga dan prajurit klan serangga mendapatkan kembali kesadaran mereka, tetapi mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, hanya Luo Feng yang tahu bahwa waktu dan ruang telah membeku sejenak. Luo Feng segera memeriksa semua tubuhnya. Tubuh Jauh Samudra masih tinggi lebih dari 55.000 mil dengan tingkat gen kehidupan hampir tidak lebih dari 10.000 kali. Tidak ada yang berubah di tubuhku, katanya. Tubuh penduduk bumi asli aku, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh mosa, dan tubuh samudra terpencil semua sama. Tidak ada yang berbeda. Luo Feng langsung melihat inti di cincin dunia. Inti telah berubah buram dan tidak jelas, seolah-olah ruang dan waktu yang tak terbatas terkandung di dalamnya. Apa yang terjadi pada intiku? Luo Feng tercengang. Dia belum pernah menyaksikan atau mendengar hal seperti ini sebelumnya. Pikiranku telah dilimpahi dengan informasi yang mengandung teknik bakat luar biasa. Dan inti milikku telah berubah secara drastis juga. Segala sesuatu terjadi setelah tubuh samudera jauhku mencapai kondisi ideal, pikirnya. Level gen kehidupan dari tubuh samudera jauh aku baru saja melewati 10.000 kali, tetapi belum mencapai 10.100. Apakah itu pada 10.081 kali, kata Lu Feng. Jadi, gen kehidupan yang sempurna adalah 10.081 kali lipat dari bentuk kehidupan yang biasa, Luo Feng diekstrapolasi. Dia menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu untuk saat ini. Dia mulai memeriksa inti lagi. Pikiranku diajari teknik bakat yang luar biasa. Perubahan inti aku harus bermanfaat. Luo Feng mengingat teknik yang baru saja diperolehnya. Dia telah melupakan segalanya tentang kelahiran dan transformasi alam semesta, tetapi dia dapat dengan jelas mengingat metode pengecoran dari serangkaian teknik bakat. Dia tidak tahu detailnya, atau bagaimana serangkaian teknik bakat diciptakan. Namun, metode untuk melakukan teknik itu terpahat dalam benaknya. Serangkaian teknik bakat diberikan kepada aku tanpa alasan, itu pasti hadiah dari alam semesta. Apakah itu hadiah yang diberikan kepadaku untuk mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna? Gumam Luo Feng berspekulasi. Teknik-teknik bakat umumnya dituliskan pada kulit, atau pada inti kehidupan dalam bentuk ukiran hukum. Namun, teknik yang telah diberikan Luo Feng kali ini, dituliskan langsung dalam benaknya. Teknik bakat, aku adalah alam semesta. Teknik ini sangat kuat. Ketika itu dilakukan, kekuatan luar biasa dibakar dan diubah menjadi mikro semesta, yang memungkinkan pengguna untuk menjebak musuh-musuhnya di dalam alam semesta. Di dalam mikro semesta, kekuatan musuh secara signifikan melemah, sedangkan kekuatan Luo Feng melonjak di dalamnya. Jika dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri, musuh akan musnah seketika. Teknik bakat ini membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Menurut instruksi, syarat utama untuk melakukan teknik aku adalah alam semesta, adalah memiliki tubuh samudra jauh dengan tingkat gen kehidupan yang sempurna. Selain itu, tubuh samudra jauh perlu mencapai tingkat abadi, sebelum dia bisa melakukannya. Tubuh samudra terpencil yang abadi, dengan amplifikasi 30 kali dari tubuh yang abadi, dan tubuh perlu dibakar ini, adalah persyaratan dasar untuk pengecoran aku adalah semesta. Setiap kali dilemparkan, ia akan bertahan untuk setidaknya 9 detik. Dengan perhitungan Luo Feng, tubuh samudera jauh akan benar-benar terbakar, setelah hanya melakukannya 10 kali saja. Mata Luo Feng berkilau, luar biasa, tapi aku menyukainya. Tubuh samudera jauh yang abadi bahkan lebih kuat dari kesatria Zuchong, namun amplifikasi harus 30 kali lebih kuat atau lebih, dan membakar kekuatannya yang luar biasa. Bahkan dalam pertempuran normal, Luo Feng lebih unggul dari beberapa ksatria alam semesta. Teknik baru ini akan memakan 1/10 dari tubuh aslinya yang panjangnya lebih dari 55.000 mil, teknik yang akan melahap 10% dari tubuhnya yang sakti pastilah sangat kuat. Luo Feng hampir tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Itu tak terbayangkan. Demi apa nilainya? Ini luar biasa, pikir Luo Feng.
Tubuh samudera jauh lebih kuat daripada banyak tubuh ksatria alam semesta, dan banyak ksatria alam semesta hanya beberapa puluh kaki tingginya, yang berarti sebagian besar dari mereka tidak dapat melakukan teknik ini. Hanya mereka yang memiliki tubuh besar yang dapat melakukannya. Luo Feng tidak tahu apa-apa tentang rahasia di balik aku adalah alam semesta. Untungnya, metode untuk melakukan itu telah menyita pikirannya. Apa yang harus aku lakukan? Luo Feng bingung. Jika aku mengubah tubuh samudera jauh menjadi laut lagi, laut akan terus mengembang. Tubuh samudera jauh yang baru akan lebih rendah, baik dalam ukuran maupun tingkat gen kehidupan, yang berarti aku tidak akan dapat melakukan aku adalah semesta setelah menjadi abadi. Tingkat gen kehidupan tubuh binatang bertanduk emas dapat meningkat lagi, setelah menjadi abadi, dan ia hampir mencapai 10.000 kali. Namun, panjangnya hanya sekitar 600 mil, jadi tubuhnya tidak akan bisa mendukung teknik itu. Luo Feng gugup, bahkan tubuh besar yang sakti seperti binatang bertanduk emas, tidak cukup ketika melakukan teknik aku adalah semesta. Kecuali, yaitu, tubuh binatang bertanduk emas juga bisa mendapatkan tingkat gen kehidupan yang sempurna, dan memperluas tubuhnya, pikir Luo Feng. Kalau tidak, aku hanya bisa memikat musuh ke samudera jauh tanpa batas, dan membiarkannya melakukan teknik itu, tetapi itu berarti samudera jauh tanpa batas, tidak akan bisa bergerak. Luo Feng dihadapkan dengan sebuah pilihan. Haruskah dia mengubah tubuh samudera jauh menjadi laut? Jika dia melakukannya, kekuatannya akan melemah di luar samudera terpencil yang tak terbatas. Ditambah lagi, satu-satunya cara dia dapat melakukan aku adalah semesta adalah, jika dia cukup beruntung untuk tubuh binatang bertanduk emasnya, untuk juga mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Di sisi lain, jika dia memilih untuk tidak berubah menjadi lautan, dia akan memiliki kekuatan tempur yang hebat. Tubuh samudera jauhnya, yang tingginya lebih dari 55.000 mil, akan dapat menjelajah alam semesta. Kelemahannya adalah kekuatannya yang sakti, akan dikonsumsi dengan cepat, dan akan sulit untuk menambah kekuatan itu. Luo Feng merenungkan kemungkinan selama beberapa menit. Aku memilih tubuh ini untuk menjadi abadi, kata Luo Feng. Jika aku tidak melakukan perubahan samudera, aku mengorbankan kesempatan itu. Sebaliknya, aku akan mendapatkan kekuatan tempur yang luar biasa, tapi bahkan dewa binatang buas bawaan, dengan kekuatan tempur yang besar masih bisa mati. Kelangsungan hidup lebih penting daripada kekuatan. Selama aku bisa tetap hidup, segalanya mungkin terjadi. Tubuh binatang bertanduk emas juga bisa jauh lebih kuat suatu hari nanti. Bahkan jika aku tidak dapat melakukan aku adalah alam semesta, ketika aku menjadi abadi, aku pasti bisa melakukannya ketika aku menjadi ksatria semesta. Luo Feng telah mengambil keputusan. Tidak perlu terburu-buru. Selain itu, samudera jauh tanpa batas, masih bisa melakukan itu ketika menjadi abadi. Kemudian, tubuh samudera jauh setinggi 55.000 mil berdiri tinggi di langit. Lautan yang berubah. Tubuh samudera jauh menggeram. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia ada dalam bentuk tubuh samudera jauh aslinya. Mulai sekarang, ia akan mengambil bentuk lautan samudera terpencil yang tak terbatas. Bahkan tubuh samudera jauh keluar untuk bertarung, itu akan melakukannya dalam bentuk tubuh yang secara signifikan lebih lemah dari aslinya. Kemudian tubuh samudera jauh segera menghilang. Berputar, kemudian gelombang merah muncul di langit, membentuk laut berdarah dengan diameter hampir 600.000 mil. Teknik bakat, penciptaan, tubuh samudera jauh yang tingginya lebih dari 5.500 mil, dengan tingkat gen kehidupan 1000 kali, muncul. Energi dunia membanjiri laut berdarah. Laut segera memulihkan energi yang hilang oleh tubuh. Tubuh kerdil kemudian bergabung dengan lautan berdarah, dan itu berkembang lagi. Lautan berdarah meluas dengan sangat ganas dan cepat, sehingga kristal-kristal alam semesta yang diambil Luo Feng dari pelayannya hilang. Pejuang abadi tidak membawa kristal semesta yang memadai, tetapi kristal alam semesta cukup murah. Lagi pula, kristal alam semesta yang digunakan untuk membangun cincin dunia raksasa, hanya bernilai 1 atau 2 elemen campuran. Luo Feng pergi untuk membeli lebih banyak. Aku akan memiliki 1 juta unsur campuran yang bernilai kristal semesta, kata Luo Feng. Nilai 1 juta, apakah kamu yakin? Kristal 1 juta alam seharga 1 juta, Tuan Luo Feng. Iya nih, kirim mereka sesegera mungkin. Segera, Tuan Luo Feng. Mereka akan dikirim segera. Luo Feng membeli kristal alam semesta secara sembrono, dan melemparkannya ke dunia internalnya.
Lautan berdarah terus meluas, segera melampaui batas 50 juta mil, 55.000 mil, 60 juta mil, itu terus berkembang bahkan ketika dunia internal menyusut. Ombaknya berjatuhan, dan dunia internal Luofeng menjadi lautan berdarah sepenuhnya. Sebagian besar tanah dilahap, satu-satunya daratan yang tersisa adalah sebuah pulau dengan diameter sekitar 600.000 mil di pusat laut berdarah. Di tengah pulau adalah kolam dunia ganda, yang dimana binatang bertanduk emas mencerna semuanya setelah melakukan teknik menelan. Di tengahnya adalah batu tanduk emas dunia. Terlepas dari pulau itu, dunia internal, yang memiliki diameter hampir 60 juta mil, dipenuhi dengan lautan berdarah yang tak terbatas. Gelombang berdarah dibelah dua, dan sosok besar mengenakan baju besi hitam dengan trim merah berjalan di ombak. Itu adalah tubuh samudera jauh yang baru dibuat, berdiri di ketinggian lebih dari 5.500 mil dengan tingkat gen kehidupan 1000 kali. Ini tidak baik, gumam tubuh samudera jauh. Gelombang berdarah itu seperti mata air, dan dia berdiri di atas mereka, menungganginya ke atas dan ke bawah. Seluruh dunia internal ada dalam pandangannya. Dunia internal telah sepenuhnya dibanjiri dari kolam dunia ganda, namun lautan berdarah masih berkembang. Jika dunia internal terus berkembang, inti aku mungkin tidak dapat menahannya. Sebagian besar kesadaran Luofeng meninggalkan tubuh samudera jauh dan kembali ke inti. Dia mulai mempelajarinya dengan cermat. Tunggu, katanya, inti aku tampaknya telah berubah sepenuhnya. Memang, intinya telah mengambil penampilan aneh dan buram setelah transformasi agung, dan sekarang tampaknya memegang dunia internal 60 juta mil dengan mudah. Biasanya, menjadi semakin besar dunia internal, semakin besar beban yang ditanggungnya pada inti. Misalnya, jika seseorang menggunakan gerakan menelan logam untuk memperbesar dunia internalnya, ia perlu menggunakan energi emas untuk memperkuat intinya. Hanya dengan begitu dia dapat memiliki dunia internal yang luar biasa. Entah mengapa, intisariku sama sekali tidak merasa tertekan, pikir Luofeng. Apakah ini berarti dunia internal dapat terus berkembang? Ini patut dicoba. Di langit di atas laut berdarah, Luofeng yang tak terbatas, bertonton gunung kristal jernih muncul. Salah satunya meleleh seketika, energi dunia yang tak terkira menyebar dan bergabung dengan dunia internal. Sampai sekarang, lautan berdarah telah menyerap semua energi, tetapi untuk memastikan lautan berdarah dapat terus berkembang, dunia internal membutuhkan lebih banyak energi. Dunia internal melahap energi dunia seperti anak kecil yang kelaparan. Dunia bergetar, lautan berdarah terus tumbuh dan berkembang. Di atas ombak, tubuh samudera jauh terbahak. Lebih besar, dunia internal aku memang bisa tumbuh lebih besar. Fantastis. Tetapi cara terbaik bagi dunia internal, untuk tumbuh lebih besar adalah dengan menelan logam, alih-alih menggunakan kristal semesta. Esensi emas paling murni yang tidak bisa diserap oleh dunia internal, terkonsentrasi pada batu bertanduk emas, dan akan meningkatkan inti, memperkuatnya sehingga bisa membawa dunia internal yang lebih besar. Sekali hampir setiap 1000 tahun, keempat ras puncak akan terlibat dalam perang satu sama lain, setiap kali menghasilkan sejumlah besar besi tua yang tertinggal. Sisa-sisa itu dapat digunakan kembali jika mereka disempurnakan. Sayangnya, itu mahal untuk memperbaiki sisa-sisa, membuat mereka hampir tidak berharga. Ketika datang kecampuran tetap level E, mereka selalu mahal. Aku akan memiliki 100 juta elemen campuran senilai logam bekas, kata Luofeng. Tuan Luofeng, jumlah materi yang kamu butuhkan lebih rendah dari kuota item gratis untuk kamu, jawabnya. Mereka semua gratis. Luofeng tersenyum. Pesawat ruang angkasa level E utuh senilai 100 juta elemen campuran adalah raksasa, namun yang setara diberikan kepadanya secara gratis. Ini membuat besi tua jauh lebih hemat biaya, daripada menggunakan kristal alam semesta, untuk memperluas dunia internalnya, terutama jika itu diberikan kepadanya secara gratis. Binatang bertanduk emas pergi ke cincin dunia dengan diameter lebih dari 60.000 mil yang mengandung sejumlah besar sisa-sisa. Binatang bertanduk emas memperbesar tubuhnya menggunakan dewa dunia. Dia kemudian membuka mulutnya dan melakukan teknik bakat menelan. Tubuh membuka mulutnya yang berukuran samudera, memutarbalikkan ruang dalam hampir 60.000 mil. Paduan logam yang tak terhitung jumlahnya tetap membanjiri mulutnya, seolah ditelan dalam jurang yang luas. Kolam dunia ganda mencerna semua logam, dan kabut emas meresap, diserap ke dalam dunia internal.
dunia internal mulai berkembang dengan gila. Esensi emas yang tidak bisa dicerna oleh dunia internal, diserap oleh binatang bertanduk emas. Anehnya, intinya tidak diubah oleh dunia internal saat ia berkembang. Tampaknya menelan logam sama sekali tidak bermanfaat bagi inti. Aneh, kata Luo Feng. Inti aku telah berubah sejak aku menelan logam untuk memperbesar dunia internal aku, ketika aku menjadi penguasa sektor tingkat 9. Apakah sudah jenuh? Bahkan dengan bantuan manual 9 jilid, tubuh samudera jauh asli tidak dapat meningkatkan tingkat gen kehidupannya setelah mencapai 10.081 kali. Apakah ini juga yang menjadi masalah inti? Apakah menelan logam tidak lagi berguna, karena sudah mencapai tingkat puncaknya? Gumam Lu Feng. Tidak masalah, pikir Luo Feng. Aku hanya akan membiarkan dia menelan semua logam. Dia akan kelelahan, tetapi itu akan memperkuat binatang bertanduk emasku. Secara umum, binatang bertanduk emas yang kuat memiliki dunia internal dengan diameter 60 juta mil, dan batu dunia bertanduk emas dihargai oleh para ksatria alam semesta. Adapun milikku, hanya beberapa bentuk kehidupan yang unik, yang bisa mencapai tingkat gen kehidupan 10.081 kali. Luo Feng tidak yakin apakah ia satu-satunya atau tidak. Namun, mengingat betapa luar biasanya buku 9 jilid itu, Luo Feng memperhitungkan bahwa, bahkan jika satu individu di antara binatang bertanduk emas sekuat miliknya, ia akan dipelihara oleh seorang penguasa tertinggi semesta. Menelan logam, perintah Luo Feng. Waktu untuk melihat seberapa kuat batu dunia bertanduk emasku. Jumlah campuran tetap Luo Feng perlu kaget, bahkan para senior yang bertanggung jawab untuk sampah di medan bintang. Dia membelinya di sebuah cincin dunia, dan mereka hampir tidak pernah melihat ada orang yang memakai besi tua tetap, begitu cepat. Itu masih belum cukup, Luo Feng menyadari. Dunia internal aku sudah memiliki diameter lebih dari 60 juta mil, dan masih belum mencapai batasnya. Luo Feng benar-benar terpana. Dia tidak menyadari bahwa dunia internalnya begitu besar. Beri aku lebih banyak sisa paduan, katanya. Luo Feng tidak menerima jawaban tidak. Semakin besar dunia internal aku, semakin stabil dan lebih kuat kerajaan masa depan aku. Luo Feng menantikan hasilnya. Kapan dunia internal aku akan berhenti berkembang? Gumam Lu Feng. Dalam keadaan normal, sebuah cincin dunia dengan diameter 60 juta mil, hanya akan mengkonsumsi kristal semesta, yang bernilai beberapa elemen campuran. Alasan mengapa mereka begitu murah adalah bahwa, para penguasa sektor dapat beresonansi dengan tanah asal, memberi dasar energi alam semesta yang tak terbatas, dan menggabungkannya menjadi kristal-kristal alam semesta. Harganya turun karena mudah dibuat. Sebuah dunia dengan diameter 6 miliar mil, hanya akan mengkonsumsi 1 juta elemen campuran yang bernilai kristal semesta. Sebuah dunia dengan diameter 600 miliar mil, hanya akan mengkonsumsi 1 triliun elemen campuran yang bernilai kristal semesta. Luo Feng menggunakan sisa-sisa campuran, yang harganya jauh lebih murah. Namun, dia masih menggunakan puluhan miliar sisa campuran unsur logam campuran. Jumlah itu dalam jatahnya. Selain itu, Luo Feng tidak terlalu peduli dengan uang itu. Setiap harta acak yang dia miliki bernilai setidaknya 10 triliun elemen campuran. Dunia internal terus menelan energi dunia, dan berkembang selama lebih dari 3 bulan. Binatang bertanduk emas hanya beristirahat selama 1 jam sehari selama 3 bulan itu, 6 jam tidur siang sehari, masing-masing selama 10 menit. Dia menggunakan teknik menelan terus-menerus, ketika dia bangun, dan campurannya tetap dimakan. Diameternya 600 miliar mil sekarang, kata Luo Feng. Itu akhirnya mencapai batas. Di atas ombak berdarah, tubuh Mosa, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh samudera jauh semua menatap ke dunia internal dengan syok. Ini tak terbayangkan, binatang bertanduk emas biasanya hanya memiliki dunia internal dengan diameter 60.000 mil. Yang ini sekarang berdiameter 600 miliar mil. Apa yang sebenarnya terjadi pada inti aku, sehingga dapat membawa dunia internal yang begitu luas? Luo Feng bertanya-tanya dengan keras. Dia sangat senang. Dia sadar bahwa intinya telah berevolusi secara drastik, setelah pikirannya mendapatkan teknik bakat yang dikenal sebagai aku adalah alam semesta. Tubuh Mosa, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh samudera jauh semuanya terbang ke langit di atas kolam dunia ganda, dan melihat ke bawah. 2 kilatan cahaya ditembakkan dari kolam dunia ganda, menyebabkan gelombang di ruang sekitarnya. Meskipun batu dunia bertanduk emas disembunyikan di kolam dunia ganda, itu memancarkan cahaya keemasan.
Membentuk dunia internal dengan diameter 600 miliar mil telah menelan biaya yang sangat besar dari besi tua, dan esensi energi emas membawa perubahan khusus pada batu dunia bertanduk emas. Batu dunia bertanduk emasku mungkin yang paling kuat dalam sejarah alam semesta, pikir Luo Feng. Itu mungkin sejenis. Biasanya, batu dunia bertanduk emas adalah harta berharga ksatria alam semesta. Batu emas bertanduk emas aku 1 triliun kali lebih kuat dari rata-rata. Itu harus unik dan sangat berharga. Luo Feng bisa merasakan bahwa batu dunia bertanduk emas ini akan luar biasa, tapi dia belum bisa melihatnya. Dunia internal aku telah mencapai batasnya. Katanya, batu emas bertanduk dunia juga telah mencapai batasnya, haha. Dunia internal dengan diameter 600 miliar mil, laut berdarah, tunjukkan padaku seberapa besar kamu bisa berkembang. Luo Feng terus memperluas laut berdarah. Banyak kristal alam semesta dikirim ke dunia internal, dan lautan berdarah tumbuh dengan kekuatan yang tak terhentikan. Satu gunung kristal semesta, satu demi satu dikirim ke dunia internal, dan memicu kecepatan ekspansi lautan berdarah. Karena semua kekuatan luar biasa mengandung jejak kehidupan, kehilangan kekuatan luar biasa, sama dengan kehilangan bagian dari jiwa seseorang, yang sangat sulit untuk dipulihkan. Sangat mudah bagi laut berdarah tingkat sektor, untuk memperluas dan memulihkan, selama ada energi yang memadai. Setelah sebulan penuh, lautan berdarah akhirnya berhenti berkembang, tetapi ukurannya sesuai harapan aku, kata Luo Feng. Tubuh samudera jauh yang menjulang, berdiri di atas ombak berdarah dan memandangi laut berdarah yang tanpa batas. Puncak-puncak gelombang merah tua terjatuh, dan esensi berdarah merasuki seluruh dunia internal. Tubuh samudera jauh tertawa keras, tawa itu terdengar seperti guntur. Diameternya adalah 6 miliar mil, yang sudah lebih besar dari semua lautan berdarah dan lautan kerajaan kecil di ruang 9 yang terpencil. Perbedaan antara tingkat gen kehidupan 10.081 kali dan 300 kali memang mengesankan. Pangeran-pangeran sektor hanya memiliki lautan berdarah dengan diameter 50 juta mil, dan bahkan lautan kerajaan dari pangeran yang abadi hanya memiliki diameter 600 juta mil saja. Sebaliknya, lautan kerajaan para pangeran ksatria memiliki diameter setidaknya 20 miliar mil. Perbedaannya adalah karena kesenjangan dalam tingkat gen kehidupan. Itulah mengapa laut berdarah Luo Feng begitu besar. Lautan berdarah telah selesai mengembang. Kata Luo Feng, langkah ketiga peta bintangku akan segera menjadi teknik puncak, selama aku dapat sepenuhnya memahami hukum emas. Aku dapat mematahkan belenggu pada intinya, menghubungkan lautan hukum, mengubah kekuatan sakti aku, dan menjadi abadi. Luo Feng memerintahkan para pelayan di istananya untuk menyiapkan pesta, dan mengundang para pelayannya, termasuk Kaisar Tianchen dan Kaisar Jihong, untuk ikut makan bersama dengannya. Setelah pesta, aku akan mengabdikan diri untuk mempelajari hukum emas dan mencoba memahaminya. Aku akan menjadi abadi setelah itu. Ucap Luo Feng tertawa, hati Kaisar yang terhormat tersenyum. Pemahaman hukum Tuan kami telah mencapai tingkat abadi, dan ia memenangkan lebih dari 620.000 pertempuran di Pulau Bauhinia, di mana ada semua jenis ahli waris berbakat. Tampaknya, bahkan jika dibandingkan dengan kaisar dari ras lain, Tuan kita sangat kuat. Guru, kamu pasti akan mudah untuk menjadi abadi. Jika kamu tidak bisa berhasil, siapa yang bisa? Kaisar Tianchen menambahkan. Kami akan memberi selamat kepada Tuan kami sebelumnya, karena ia akan segera abadi. Semua pelayan mengangkat gelas mereka. Betapa indahnya, Luo Feng mengangkat gelasnya juga. Sukses dalam satu pukulan, katanya. Waktu untuk menjadi abadi, Luo Feng minum. Sangat sulit bagi beberapa bentuk kehidupan untuk menjadi abadi. Ratu klan serangga dan anggur kontak awan, misalnya, hanya menjadi abadi setelah pemahaman hukum mereka dapat menyaingi kaisar. Makhluk lain seperti binatang bertanduk emas juga, membutuhkan pemahaman hukum yang lebih dalam, untuk menerobos karena belenggu pada inti mereka. Adapun Luo Feng, pemahaman hukumnya sudah pada tingkat abadi, dan konsepsi dewa binatang buasnya berada di tingkat 21 jembatan surgawi. Keinginannya lebih kuat dari kebanyakan ksatria alam semesta, dan penguatan kekuatan spiritualnya adalah 32 kali. Akan kuat, konsepsi binatang buas, amplifikasi kekuatan spiritual, teknik puncak yang diciptakan sendiri, atribut-atribut ini membentuk kombinasi yang kuat. Aku sudah sekuat kaisar yang tak terkalahkan, kata Luo Feng.
Tidak masalah bagiku untuk abadi dalam satu pukulan. Luo Feng menantikannya. Mungkin teknik puncak yang telah ia ciptakan sedikit lebih rendah daripada kaisar yang tak terkalahkan, tetapi konsepsi kehendak dan binatang buasnya lebih unggul dari mereka. Tidak mungkin aku tidak bisa melakukan terobosan, aku akan belajar dan mencoba memahami hukum emas. Luo Feng telah berhenti mempelajari hukum emas sejak lama, karena ia berada di tepi pemahaman sepenuhnya. Setelah dia sepenuhnya memahami hukum emas, dia akan menjadi abadi, dan tidak ada jalan untuk kembali. Dia akan menerobos sebelum dia menyelesaikan tubuh ketiganya. Hukum emas, pikir Luo Feng ketika dia duduk di istananya dengan kaki bersilang. Kaisar Tian Chen dan Kaisar Ji Hong, keduanya menunggu di belakangnya. Sementara setengah dari pikiran Luo Feng memahami hukum emas, dan setengah lainnya menciptakan dan menyempurnakan langkah ketiga peta bintangnya. Pemahaman hukumnya hampir pada tingkat yang sama dengan ksatria alam semesta, dan mempelajari hukum emas seperti seorang mahasiswa pasca sarjana yang belajar mata pelajaran sekolah dasar. Tetapi bahkan mahasiswa pasca sarjana rentan terhadap kesalahan ceroboh. Dia perlu mempelajarinya dengan cermat. Di istana paling tinggi di Sungai Seribu Harta, pemimpin kota kekacauan primal berdiri di lantai atas istana yang menjulang tinggi, bersandar pada pegangan. Wilayah dalam Sungai Seribu Harta sepenuhnya dalam pandangannya. Dia menatap istana Luo Feng. Sudah 1500 tahun sejak dia kembali dari 9 ruang yang terpencil, dan dia telah menciptakan langkah ketiga, untuk teknik puncaknya sejak saat itu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Mengapa dia tidak menjadi abadi sekarang? Karena kepindahannya telah menjadi teknik puncak. Apakah dia masih memahami emas rendah, meskipun sulit untuk membuat terobosan pada langkah terakhir, pemahaman hukumnya sangat menyeluruh. Dia harusnya bisa menyelesaikannya. Pemimpin kota kekacauan primal bingung. Muridnya ini telah menyelesaikan tubuh ketiganya, dan pemahaman hukumnya telah mencapai tingkat yang abadi. Kenapa dia menunda? Gumamnya heran. Luo Feng telah mempelajari hukum emas di istananya selama 300 tahun ketika dia membuka matanya dan tersenyum. Jadi, ini emas, katanya. Rasa puas memenuhi hatinya, rasa puas karena sepenuhnya memahami hukum alam semesta. Sebuah koneksi tiba-tiba menghubungkan Luo Feng dan lautan hukum emas dari tanah asal. Jumlah kekuatan tanpa batas dipindahkan dari lautan hukum emas. Inti di dalam tubuh Luo Feng pada awalnya adalah mutiara asal, tetapi setelah menyerap energi dari lautan hukum emas, itu mengambil bentuk manusia, bentuk yang tampak seperti Luo Feng. Pemahaman hukum selesai, dan asal telah mendapatkan bentuknya, pikir Luo Feng. Inti rusak, dan kekuatan abadi memicunya. Jiwa dan tubuh sekarang bergabung. Ini adalah langkah dasar untuk menjadi abadi. Inti menjadi ruang tersendiri. Ketika mutiara asal berubah menjadi bentuk Luo Feng melambaikan tangannya, dan energinya menjadi bola kristal. Ukiran hukum yang kompleks terukir pada masing-masing 1600 bola kristal. Para prajurit dan pemimpin kekuatan spiritual, sama-sama mengandalkan mutiara asal untuk menjadi abadi. Adapun senjata kekuatan spiritual yang mereka gunakan setelah mutiara asal terbentuk, mereka berubah dari energi. Kemudian 1600 bola kristal, membentuk struktur tulang dewa binatang, setelah dihubungkan oleh benang hukum yang tak terhitung jumlahnya. Setiap skala pada dewa binatang, memperoleh detail yang sangat indah. Konsep dewa binatang, amplifikasi kekuatan spiritual, semua kesadaran dan pikiran, hancurkan belenggu, menjadi abadi. Semua tubuh Luo Feng tertidur, dan semua pikirannya terfokus pada terobosan. Dengan bantuan pasukan hukum emas dari alam semesta, Luo Feng mencapai batasnya. Di dalam inti, dewa binatang meraung dan menabrak pinggiran inti dengan konsepsi yang keterlaluan. Pada saat ini, dewa binatang tampak seperti bola api. Dia kemudian menghantam dinding bagian dalam inti, seperti bintang yang terbakar. Langkah ketiga dari Star Map, Star and Fire Sky melonjak. Itu didasarkan pada struktur tulang dari binatang bertanduk emas. Semua kekuatan menyerang melewati tulang, dan kemudian binatang bertanduk emas akan memukul musuh dengan kepalanya. Mungkin gerakan itu tidak secepat gerakan pertama dan kedua, tapi itu jauh lebih kuat. Kemudian dinding bagian dalam inti mulai bergetar. Inti mulai retak, kemudian retakan pada inti mulai kabur. Tiba-tiba, semua retakan menghilang. Inti tetap utuh. Sama seperti Luo Feng menggunakan serangan paling kuat, kekuatan dari negara asal pun menghilang.
Bagaimana mungkin? Luo Feng meraung. Binatang bertanduk emas menghantam dinding bagian dalam inti seperti bola api, dan gumpalan asap energi di sekitarnya. Binatang bertanduk emas memukul inti berkali-kali. Setiap kali, ada retakan setelah kecelakaan, tetapi intinya pulih kembali secara otomatis. Setelah lebih dari 10 hantaman, dewa binatang itu hancur, dan mutiara kristal semuanya hancur. Luo Feng berdiri di ruang gelap, tercengang. Bagaimana mungkin? Gumamnya, mengapa aku tidak bisa menjadi abadi? Aku memiliki keinginan yang lebih kuat dari kebanyakan ksatria alam semesta, konsepsi binatang buas, amplifikasi kekuatan spiritual, teknik puncak, aku memiliki semuanya. Kehendak aku dan konsepsi dewa binatang buas aku sangat kuat, namun aku bahkan tidak bisa mematahkan belenggu pada inti aku, dengan semua ini digabungkan. Mengapa? Ucap Lu Feng meraung. Luo Feng tidak bisa menerima ini. Dengan kehendaknya, konsepsi dewa binatang buas, penguatan kekuatan spiritual, dan teknik-teknik puncak semua pada tingkat yang sama dengan kaisar yang tak terkalahkan, dia berpikir bahwa menjadi abadi, akan menjadi bagaikan ketika memakan sepotong kue baginya. Penguasa sektor yang bisa menyaingi kaisar yang tak terkalahkan, dalam segala hal tidak bisa menjadi abadi, ini tak terbayangkan. Meskipun sulit baginya untuk mematahkan belenggu, namun dia sudah berprestasi di semua aspek, dan yang kedua setelah ksatria alam semesta. Setiap gigitan dan setiap tegukan sudah ditakdirkan, pikir Luo Feng. Setiap gigitan dan setiap tegukan sudah ditakdirkan, keberuntungan dan kemalangan akan selalu beriringan. Luo Feng duduk di ruang inti, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia telah memperoleh manual 9 jilid, dan tubuhnya samudra yang jauh, telah mencapai tingkat gen kehidupan puncak. Terlebih lagi, dia telah dianugerahkan serangkaian teknik bakat oleh alam semesta. Intinya begitu kokoh, sehingga dunia internalnya telah berkembang hingga diameter 600 miliar mil, dan lautan berdarahnya sekarang memiliki diameter lebih dari 6 miliar mil. Semuanya begitu indah. Sedikit yang disadari Luo Feng, saat dia senang dengan kekuatan intinya, dia tidak akan bisa mematahkan belenggunya. Bagaimana aku bisa menjadi abadi, ucap Luo Feng bergumam. Dia menyeringai, aku tidak pernah ragu sedetik pun bahwa aku dapat membuat terobosan dan menjadi abadi. Aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan pada level ini, aku masih tidak dapat memecahkan belenggu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.